Shalom Keris Kids. Hai. Apa kabar? Luar biasa. Seneng banget deh. Semangat banget ya Semangat banget Kak pagi ya. ini. Luar biasa sekali. Kita sapa juga nih Kak adik-adik di rumah ya. Shalom adik-adik di rumah, apa kabar nih? Pastinya luar biasa. Yes, ditunggu loh untuk bisa ibadah bareng-bareng onsite sama teman-teman Keris Kids lainnya ya. Bener, seru-seruan bareng di sini. Yes, nyanyi-nyanyi bareng, kerjain activities bareng, dan dengerin firman bareng-bareng pastinya. Yuk, sekarang kalau kayak gitu kakak mau tes dulu nih semangatnya. Kalau kakak bilang Keris Kids, jawabannya? Belum kompak, tadi masih tes. Yuk coba, Keris Kids. Sekali lagi, Keris Kids. Yes, berarti udah siap nih buat mulai ibadahnya ya. Sudah siap belum? Oke, yuk kita sama-sama nyanyi dengan gerakannya Jingle Keris Kids. Let's go. Shalom Keris Kids. Waduh, mana suaranya? Coba sekali lagi ya. Shalom Keris Kids. Shalom, apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Siapa yang di sini bersuka cita bisa praise and worship bersama di Keris Kids? Wah, nggak semua nih kayaknya. Oh iya, banyak yang angkat tangan. Siapa di sini yang udah nggak sabar pengen nyanyi yang sambil nari-nari? Nanti kamera lihat ya yang angkat tangan sambil nari-nari apa enggak. Oke. Siapa yang udah semangat? Udah? Oke. Yuk yang udah semangat kita tepuk tangan sama-sama. Kita mau menyanyi untuk Tuhan, jadi suaranya harus yang kenceng ya. Yesus pokok, kita caranya. Kita caranya, tinggallah dalam. Tinggallah di dalamnya. Oh oh, tinggallah di dalamnya. Oh oh, tinggallah di dalamnya. Pastikan berbuah. Yesus cintaku. Yesus cintaku. Ku cinta kau. Ku cinta kau. Yesus cinta semua. Yesus cintaku.
ya Kak Christian ya. Kita tes dulu kali. Oke, sekarang semuanya jongkok. Jongkok. Oke. Udah jongkok semua? Sudah. Sekarang kita mau lompat di hitungan keberapa ya? Jangan banyak-banyak dong. 2.000 itu kapan kelarnya ngitungnya? 10. Oke udah. 1. Kalau 1 langsung selesai dong. 10 ya, deal ya. Oke, sekarang Kamira mau tanya. Pas hitungan 10 kita mau lompatnya teriakin apa? Haleluya lagi, ada yang lain gak? Puji Tuhan, Grace. Amin. Puji Tuhan. Ada lagi gak? Puji Tuhan, haleluya itu di Puji Tuhan, haleluya agak panjang ya. Ada apa? Haleluya. Ya udah haleluya aja deh. Oke, haleluya ya. Tadi hitungan ke berapa? Hitungan ke 10 kita lompatnya harus yang tinggi apa yang pendek? Tinggi. Terus lompat teriaknya harus kenceng apa pelan-pelan? Kenceng ya, bener ya. Pas hitungan ke 10 kita teriak haleluya yang kenceng sambil lompat. Siap ya? 1, 2, masih tenang kalau segini ya. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Haleluya. Yuk kita tepuk tangan sama-sama. Kita masih mau nyanyi buat Tuhan ya. Angkatlah suara. Angkatlah suaramu. Puji dan serukan. Yesus, tanggalkan bebanmu. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup.
Bersorak-sorak. Nyanyi bagi Dia, sekarang nyanyikan kebesarannya yang kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorak. Bersorak-sorak karena kasih-Nya tak datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia. Yeay. Coba siapa yang bersuka cita nih udah habis nyanyi buat Tuhan? Wah, masih bersuka cita ya. Oke, sekarang coba dicek kakinya. Tadi habis lompat-lompat, menari-menari. Apakah masih di dalam kotak? Masih? Masih. Coba. Nah, sekarang yang sudah di dalam kotak, coba semuanya udah menghadap ke depan belum ya? Coba. Coba kakak-kakaknya Rizky, coba lihat. Kakak adik-adiknya udah ngadep ke depan semua apa belum ya? Oh udah. Nah sekarang udah gak ada yang main-main lagi, udah gak ada yang ganggu-ganggu temennya lagi. Sekarang kita mau lipat tangan. Kita lipat tangannya, kita mau tutup mata. Ikutin Kamira berdoa ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih terima kasih atas hari ini, hari yang baru yang Tuhan telah berikan bagi kami. Terima kasih Bapa Terima kasih Bapa untuk semua untuk semua kebaikan dan kasih karuniamu karuniamu yang melimpah yang melimpah bagi kami. bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu lewat cerita yang ada di Alkitab. Tuhan Yesus, berikan kami hikmat supaya kami bisa mengerti semua isi hatimu untuk kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sekarang kita boleh angkat tangan kita sama-sama. Kita mau menyembah Tuhan Yesus. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kita angkat tangan kita mau nyanyi sama-sama dari pertama ya. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan
udah dapat perjamuan? Kamu udah? Yuk yang udah, kita sama-sama mau berdoa. Aku mau ajak semuanya bangkit berdiri. Kita mau angkat rotinya. Kita mau sama-sama berdoa. Yuk, angkat rotinya, tutup matanya. Kita mau berdoa. Sama-sama ikutin aku berdoa ya. Yuk, sama-sama kita mau berdoa, ikutin aku ya. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku mengucap syukur untuk tubuhmu yang telah tergantung di atas kayu salib untuk menggantikanku. Aku percaya oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, semua penyakitku sudah disembuhkan. Hari ini aku punya tubuh yang sehat, tubuh yang kuat. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Yuk sama-sama kita makan tubuh Tuhan Yesus. Ayo sekarang kita mau angkat anggurnya. Gak usah dibuka dulu gak apa-apa, kita berdoa dulu nanti baru kita buka sama-sama. Yuk sama-sama angkat anggurnya, tutup matanya. Ikutin aku berdoa yuk dalam nama Tuhan Yesus. Aku mengucap syukur untuk darahmu yang telah tercurah di atas kayu salib untuk menebus semua kesalahanku dan menghapus semua dosaku. Aku percaya oleh darah Tuhan Yesus, hari ini aku sudah dibenarkan, dikuduskan. Aku percaya hari ini aku menjadi anak kesayangan Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Yuk sama-sama kita minum. Sampahnya jangan lupa dititip ke kakak-kakak yang ada plastik ya, atau teman-temannya yang bawa plastik. Yeay, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sekarang boleh duduk lagi. Coba aku mau dengar suaranya. Kalau udah siap mau dengar firman Tuhan sama-sama, aku mau dengar give me one awesome clap. Wow, awesome. Oke, sekarang kita ada di bulan yang baru. Bulan apa ya? Iya, oke, ini bulan Maret. Nah, sebelumnya selama tahun ini, selama tahun 2025 ini, kita belajar satu hal. Coba kita lihat. Oke, benar. Artinya apa? Benar, Tuhan tuh punya kerinduan di dalam hatinya, di mana Tuhan itu maunya kita terima semua yang jadi milik kita. Dia maunya kita memiliki semua yang harusnya jadi milik kita. Siapa yang percaya Tuhan udah kasih itu semua buat kita? Wah, nggak semua. Coba aku mau lihat lagi tangannya. Nah, tepuk tangan lagi buat Tuhan Yesus. Kita juga udah belajar kemarin, kita bisa terima semuanya itu, ada banyak sekali warisan Tuhan. Ada di mana kita bisa lihatnya? Coba kita lihat slide berikutnya Kak. Kita bisa jelajahi semua warisan kita di dalam firman Tuhan. Gimana cara kita bisa menerimanya? Pakai apa? Depannya I, apa? Pakai iman. Imannya timbulnya dari mana? Dari mana? Dari pendengaran akan apa? Firman Kristus. Nah,
Hari ini aku mau kasih tunjuk satu cerita di Alkitab yang waktu itu yang ceritain masih Tuhan Yesus langsung loh. Jadi waktu itu Tuhan Yesus masih ada di dunia ini, terus Tuhan Yesus kasih tauin satu perumpamaan, satu cerita waktu Tuhan Yesus lagi mengajar. Ada yang udah tahu belum? Coba kita lihat slide berikutnya. Kira-kira tahu nggak ya ceritanya tentang apa? Jadi waktu itu suatu hari Tuhan Yesus lagi mengajar di mana? Di atas apa? Di atas perahu. Terus iya dia nggak jatuh, dia mengajar orang-orangnya pada di pantai, dia naik ke kapal. Terus dia bilang sama yang punya kapal, coba bawa ke arah agak dalam biar dia bisa lihat semua orang di pantai terus dia bisa mengajar. Ya, Arcelo. Enggak, dia duduk di atas perahu. Kan duduk. Kalau duduk kan kakinya kelihatan. Nah terus semua orang waktu itu mendengarkan Tuhan Yesus. Terus Tuhan Yesus habis itu mengajar. Dia bilang gini nih, next slide Kak. Tuhan Yesus bilang, jadi ada satu perumpamaan. Tahu nggak perumpamaan itu apa? Jadi perumpamaan apa? Cerita, iya cerita. Jadi dia kasih sesuatu kayak ilustrasi, perumpamaan tentang seorang penabur. Tahu nggak penabur itu apa? Apa? Iya, jadi kalau misalnya ada tanaman sebelum jadi tanaman dia bentuknya apa? Ada yang tahu nggak? Iya, bibit-bibit gitu. Terus dia ada yang jadi seorang penabur. Dia yang akan taruh semua bibitnya di tanah. Nah ini Tuhan Yesus kasih cerita ilustrasinya tentang itu. Jadi ada seorang penabur, terus dia ada beberapa tempat di mana benihnya jatuh. Nah coba kita lihat slide berikutnya Kak. Yang pertama, coba lihat gambarnya. Kira-kira ini apa ya? Iya, jadi tiba-tiba sebagian benih yang mau ditabur itu jatuh di pinggir jalan. Terus datang apa? Burung. Nah kalau burung makanannya apa? Iya, jadi dimakan semua sama burung-burung. Terus semua benihnya jadi habis. Kalau habis jadinya bisa tumbuh enggak? Enggak, karena udah ada di mana sekarang bibitnya? Di dalam perutnya burung. Tadinya padahal mau ditaruh di tanah biar bisa tumbuh. Nah ini yang pertama tanahnya. Ya, kenapa Sabian? Kayaknya burung gereja ya. Aku juga nggak tahu nama-namanya. Nah yang berikutnya, jadi ini yang pertama. Jatuh di pinggir jalan, terus datang burung, akhirnya dimakan habis sama semua burung. Terus yang kedua coba kita lihat Kak. Yang kedua, sebagian jatuh di tanah yang batu. Terus kalau di tanah yang berbatu-batu gimana kira-kira? Tanahnya nggak banyak. Jadi kalau benihnya tumbuh, terus tapi tanahnya tipis. Coba kita lihat slide berikutnya Kak. Yang berikutnya jatuh di mana ini gambarnya? Di mana? Semak duri. Terus waktu semak durinya jadi semakin besar, terus semak durinya jadi apa? Jadi apa Sabian? Iya, coba duduk dulu Sabian, nanti teman-teman yang belakang gak kelihatan. Nah, menghimpit benihnya jadi mati, jadinya nggak bisa tumbuh. Nah, yang berikutnya Kak. Nah, yang terakhir, sebagiannya itu jatuh di mana? Di tanah yang baik. Lalu dia apa kalau jatuhnya ke tanah yang baik? Iya, dia jadi bisa bertumbuh, terus bisa apa? Bisa menghasilkan sampai berapa? Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Nah coba kita lihat berikutnya. Terus ada yang tanya nih sama Tuhan Yesus, kok
Tuhan Yesus ngasih tauin cerita ini sih kenapa? Kenapa Tuhan Yesus kasih perumpamaan ini? Murid-muridnya pada tanya sama Tuhan Yesus. Terus akhirnya Tuhan Yesus jelasin. Perumpamaan tadi kira-kira ada artinya nggak? Ada. Siapa yang udah bisa tebak kira-kira artinya apa? Apa Sabian? Iya, nah coba kita lihat dulu nih. Ini penjelasannya. Coba next slide Kak. Aku butuh 1 orang untuk bantuin baca. Tapi turunin tangan dulu. Oke, yang pertama barisan sebelah sini dulu ya. Jadi siap-siap. Ini ada banyak ayatnya, oke? Kamu baca yang kencang ya, teman-temannya simak ya. Matius 13 ayat 18 sampai 19. Karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur itu kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya. Datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Thank you David, tepuk tangan dulu buat David. Jadi ini artinya, yang pertama tadi jatuhnya di mana? Benihnya? Di pinggir jalan. Waktu jatuh di pinggir jalan terus gimana? Dimakan sama siapa? Sama burung-burung, akhirnya nggak bisa tuh tumbuh. Nah ini ceritanya tentang orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan tapi dia nggak ngerti. Akhirnya apa? Akhirnya dirampas sama si jahat, terus jadinya nggak tumbuh di dalam hati. Akhirnya bisa dapat berkat nggak? Enggak, kan tadi kita udah belajar pas pertama. Kalau kita mau terima semua yang jadi milik kita, kita bisa dapatnya semua di mana? Di dalam firman Tuhan. Kalau firmannya nggak ada yang masuk gimana? Jadinya kosong. Nah sekarang yang kedua, next slide Kak. Kita lihat yang kedua. Teman-temannya yang lain dengarkan ya. Matius 13 ayat 20 sampai 21. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Oke, thank you Jovanka. Tepuk tangan dulu buat Jovanka. Yeay. Jadi yang kedua jatuhnya di mana tanahnya? Di mana? Enggak, yang pinggir jalan yang pertama. Yang kedua jatuh di tanah yang berbatu. Jadi tanahnya dikit, tanahnya tipis. Ini ceritanya tentang apa? Tentang seseorang yang waktu dia dengar dia gembira. Tapi dia tidak apa? Tidak berakar. Siapa yang pernah lihat tanaman ada akarnya? Kalau berakar berarti dia gimana? Dia nempel sama tanah, dia kayak pegangan di tanah. Nah ini dia kayak nggak berakar. Jadi waktu misalnya tiba-tiba terjadi sesuatu, terus nggak sesuai sama yang dia mau, atau nggak sesuai dengan harapan dia jadi nggak percaya karena hatinya nggak tertanam, jadi gampang goyah imannya. Nah yang berikutnya Kak, kita lihat lagi. Matius 13 ayat 22. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Thank you Matthew, tepuk tangan dulu buat Matthew. Nah, jadi tanah yang berikutnya tanah apa? Yang bersemak duri. Ntar dulu,
dulu Sabian, turunin dulu tangannya, duduk dulu. Nah, jadi kalau misalnya yang di Semak Duri itu ceritanya orangnya kayak gimana? Ada yang tahu nggak? Dia dengar firman, tapi waktu misalnya dunia terjadi sesuatu, misalnya ada penyakit, misalnya ada kesusahan, dia jadi nggak percaya. Coba siapa yang di sini kalau dengar berita yang terjadi di luar pasti suka takut, ada nggak? Nggak ada, pinter. Kalau masih ada yang takut, sekarang udah tahu nggak usah takut lah. Lagi kita kan dengar firman tuh. Tuhan, siapa yang percaya kalau firman Tuhan pasti digenapi? Coba angkat tangannya. Sama-sama bilang amin. Oke. Nah, karena dia ya. Iya. Nah, jadi ini ceritanya yang timbul di Semak Duri. Jadinya dia nggak berbuah. Nah, coba kita lihat yang terakhir. Tadi yang terakhir jatuhnya di mana? Di tanah yang baik. Siapa yang di sini mau jadi tanah yang baik? Bantuin aku baca ya. Yuk. Duduk semuanya. Nanti Loela baca semuanya mendengarkan ya. Yuk. Matius 30 ayat 23, yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Thank you Loela. Tepuk tangan dulu buat Loela. Nah, siapa yang di sini mau jadi tanah yang baik? Tadi kalau jadi tanah yang baik harus gimana? Harus dengar, bukan cuma dengar, harus tertanam. Coba siapa yang dari tadi benar-benar mendengarkan? Ayo. Bukan cuma minggu ini aja, tapi setiap hari Minggu. Sama-sama bilang setiap hari Minggu. Setiap kamu mendengarkan firman, kamu harus mendengarkan baik-baik supaya gak jadi tanah yang berbatu, gak jadi tanah yang ada semak durinya, atau bahkan firmannya jatuh di pinggir jalan. Kalau misalnya kayak gitu bisa berbuah nggak? Enggak. Kalaupun mendengarkan harus mendengarkan dengan baik. Coba di sini ada yang bertumbuh berapa kali lipat? Ada yang 100, ada yang berapa lagi? Ada yang 60, ada yang berapa lagi? Ada yang 30. Siapa yang mau tumbuhnya sampai 100 kali lipat? Nah, berarti mulai minggu depan kalau mendengarkan firman Tuhan harus dengar baik-baik. Bukan cuma itu, kita juga mau mengerti. Tapi nih misalnya kalau dengar firman Tuhan ada yang nggak ngerti, ada yang tahu nggak caranya gimana? Ada yang tahu nggak? Nih coba next slide ya. Kita udah pernah belajar sebelumnya. Ada satu penolong kita yang akan ngasih tauin segala sesuatu, terus mengajarkan kita segala sesuatu. Siapa namanya? Roh Kudus. Jadi ketika misalnya kita nggak ngerti, kita lagi baca firman Tuhan, tapi kita nggak paham, tapi kita mau ngerti supaya kita bisa dapat 100 kali lipat. Kita bisa minta bantuan sama siapa? Roh Kudus. Kita bisa berdoa, kita bisa minta Roh Kudus ajar aku supaya aku bisa mengerti, supaya aku bisa tumbuh sampai berapa ratus kali lipat tadi? 100 kali lipat, supaya aku bisa berbuah buat Tuhan. Nah, itu supaya kita bisa memiliki semua yang jadi milik kita. Next slide Kak, kita mau lihat lagi. Jadi ada waktu itu instruksi yang dikasih ke Yosua. Ada yang masih ingat ya? Apa aja? Nih kita baca. Memperkatakan dan merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Terus apa lagi? Kuatkan dan teguhkan hati kita dengan
Sungguh ini caranya kita bisa memiliki semua yang harusnya jadi miliki kita. Kita mau renungkan firman Tuhan siang dan malam. Waktu kita renungkan firman Tuhan juga kita mau jadi tanah yang baik supaya bisa berbuah berapa kali lipat? 100 kali lipat. Terus ketika ada apapun di dunia ini yang terjadi, kita mau semua firman-Nya tertanam di hati kita. Kita mau meneguhkan dan menguatkan hati kita supaya tadi apa? Enggak kayak yang ada di semak duri atau yang ada di mana lagi tadi? Tanah yang berbatu, jadinya tumbuh enggak mereka? Hah? Enggak. Nah, kita mau jadi tanah yang baik. Nah, slide berikutnya Kak, kita lihat lagi Kak. Kita mau jadi tanah yang baik, yang mendengarkan firman itu dan mengerti, dan karena itu menjadi berbuah 100 kali lipat sehingga kita bisa memiliki apa? Kita bisa memiliki apa? Yang menjadi milik kita. Siapa yang mau memiliki semua yang udah Tuhan sediakan buat kita? Sama-sama tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sekarang sama-sama lipat tangannya. Tutup matanya. Aku tungguin sampai semua lipat tangan, tutup mata. Ikutin aku berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami sudah belajar bagaimana cara supaya kami bisa memiliki semua yang menjadi milik kami. Ajar kami Tuhan, supaya kami bisa mengerti semua firman-Mu. Dan kami bisa menjadi tanah yang baik dan berbuah 100 kali lipat untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih-Mu yang begitu besar bagi kami. Haleluya, haleluya. Sama-sama katakan, ye, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Thank you Kak Belinda. Nah, ibadah kita udah selesai. Sekarang waktunya buat adik-adik di sini maupun yang di rumah untuk mengerjakan activities yang bisa dilihat instruksinya dari buku activities bulan Maret. Jangan lupa juga untuk nantikan terus semua informasi terbaru dan update-update seputar Charis Kids di Instagramnya Charis Kids @chariskids@chariskids. Nah, oke deh, sekarang buat adik-adik semuanya selamat mengerjakan activitiesnya. Happy Sunday dan Tuhan Yesus mengasihimu. Bye.